Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tanzil Pratama sebagai moderator dan penjelas, dan rekan saya Muslim Fatimah. Saya Nisbi Asmarani. Materi kami ialah esensi ilmu dan bahasa. Langsung saja pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Muslim Fatimah. Materi pertama yaitu tentang pengertian esensi ilmu. Nah, secara etimologi kata esensi berarti hakikat atau inti. Nah, oleh karena itu esensi ilmu merujuk pada hakikat atau inti terdalam dari ilmu itu sendiri, yaitu cara memahami realitas secara mendalam dan menyeluruh melalui proses rasional, sistematis, dan berbasis bukti. Esensi ilmu lebih dari sekedar informasi atau kumpulan fakta. Ilmu adalah suatu proses untuk memahami alam semesta dan segala isinya melalui metode yang terstruktur dan logis. Oleh karena itu, esensi ilmu dapat dipahami sebagai pertama proses kognitif yang mendalam, dua pencarian kebenaran universal, dan yang ketiga metode yang teruji. Yang kedua itu ada karakteristik esensial ilmu. Yang pertama, rasional, yaitu ilmu berdasarkan pada pemikiran rasional dan logis. Artinya, pengembangan ilmu itu tidak didasarkan pada mitos atau intuisi pribadi seseorang, melainkan pada analisis yang sistematis. Setiap langkah dalam proses ilmiah dilandasi oleh penalaran yang valid dan teruji. Sebagai contoh, dalam teori relativitas Einstein, penalaran logis dibuktikan dengan hasil eksperimen yang mendukung seperti pembengkokan cahaya oleh gravitasi. Yang kedua itu ada empiris. Ilmu selalu melibatkan pengamatan dan pengalaman nyata. Fakta yang ada harus dapat diobservasi atau diukur melalui panca indera atau alat yang dikembangkan oleh ilmuwan. Yang ketiga ada sistematis. Ilmu disusun secara terstruktur dan teratur. Pengetahuan ilmiah dibangun dengan mengikuti langkah-langkah yang logis melalui dari observasi, formulasi hipotesis, eksperimen, hingga analisis data. Yang keempat ada objektif. Ilmu berusaha untuk bebas dari subjektif dan perspektif pribadi. Kebenaran dalam ilmu tidak tergantung pada pandangan atau keyakinan individu, melainkan pada bukti yang objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Yang kelima ada universal, yaitu ilmu memiliki sifat universal, artinya pengetahuan ilmiah diperoleh bersifat umum atau berlaku untuk seluruh dunia. Prinsip-prinsip dasar dalam ilmu fisika seperti hukum Newton atau teori relativitas berlaku di mana saja tanpa dipengaruhi oleh latar belakang, baik latar belakang budaya atau lokasi geografisnya. Hal ini membuat ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk memajukan teknologi dan kemanusiaan di seluruh dunia. Yang ketiga itu ada aspek-aspek esensi ilmu. Yang pertama adalah pemahaman mendalam. Esensi ilmu adalah pemahaman yang mendalam terhadap realitas. Ilmu tidak hanya tentang menjawab pertanyaan apa yang terjadi, tetapi juga menggali alasan dan mekanisme di balik fenomena tersebut. Misalnya, dalam biologi tidak hanya diketahui bahwa tanaman membutuhkan cahaya untuk fotosintesis, tetapi juga dipahami bagaimana proses fotosintesis terjadi di dalam sel tanaman dan bagaimana hal itu mempengaruhi pertumbuhan dan distribusi tanaman di berbagai ekosistem. Yang kedua, pengetahuan yang teruji. Ilmu tidak sekedar memanfaatkan spekulasi atau asumsi. Teori-teori ilmiah harus dapat diuji, diverifikasi, dan evaluasi kembali oleh ilmuwan lain. Yang ketiga, peningkatan pemahaman terhadap alam dan kehidupan. Ilmu membantu kita memahami keteraturan dan kompleksitas alam semesta. Melalui ilmu kita belajar bagaimana hukum-hukum alam bekerja, mulai dari hukum gerakan Newton hingga teori kuantum. Yang keempat, mencari solusi. Ilmu digunakan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi praktis bagi umat manusia. Penemuan-penemuan ilmiah seringkali diterapkan dalam berbagai bidang seperti teknologi, misalnya internet, ponsel pintar, kedokteran, pertanian, dan lain-lain. Yang kelima, landasan pendidikan. Pendidikan yang
yang baik harus mendorong perkembangan kemampuan berpikir ilmiah pada generasi muda. Ilmu harus diajarkan tidak hanya sebagai informasi, tetapi juga sebagai cara berpikir yang kritis, analitis, dan terbuka. Yang keenam, nilai yang melekat. Ilmu memiliki dimensi etika. Pengetahuan yang diperoleh melalui ilmu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral. Yang ketujuh yaitu penerapan ilmu kesejahteraan. Esensi ilmu tercermin dalam penerapannya untuk kemajuan umat manusia, teknologi, kedokteran, pertanian, dan bidang lainnya terus berkembang berkat aplikasi pengetahuan ilmiah. Selanjutnya B. Bahasa dalam konteks ilmu. Yang pertama ada pengertian bahasa. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga merupakan kerangka pemikiran yang membentuk cara kita menganalisis, mengklarifikasikan, dan bahkan merasakan dunia sekitar. Yang kedua, fungsi bahasa dalam ilmu. Dalam dunia ilmuwan, bahasa memainkan peran yang sangat penting. Tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun dan mengembangkan pengetahuan. Di bawahnya ada A. Menyusun konsep ilmiah. Bahasa memiliki peran penting dalam merumuskan dan menyusun konsep ilmiah. Yang B. Mendefinisikan istilah. Di dalam ilmu, istilah-istilah ilmiah yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman. Yang C. Menyampaikan hasil penelitian. Salah satu fungsi bahasa yang paling penting dalam ilmu adalah untuk menyampaikan hasil penelitian. Ilmuwan menggunakan bahasa sebagai sarana untuk mengkomunikasikan penemuan mereka kepada komunitas ilmiah lainnya dan kepada masyarakat luas. Yang D. Membangun argumen. Dalam ilmu pengetahuan, teori-teori ilmiah dibangun melalui argumentasi logis yang disampaikan dengan bahasa. Yang selanjutnya ada tiga karakteristik bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari bentuk bahasa lain, seperti bahasa sastra atau bahasa sehari-hari. Di bawahnya ada A. Presisi tinggi. Bahasa ilmiah menggunakan istilah-istilah secara sangat ketat dan terdefinisi dengan jelas untuk menghindari multitafsir atau kesalahpahaman. Yang B. Struktur logis. Bahasa ilmiah disusun dalam urutan yang mengikuti alur logika yang sistematis dan koheren. Yang C. Objektivitas. Salah satu prinsip utama dalam bahasa ilmiah adalah objektivitas. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan bukti, empiris, dan analisis yang rasional, bukan berdasarkan perasaan, opini pribadi, atau kepercayaan subjektif. Yang D. Ekspresi formal. Bahasa ilmiah menuntut penggunaan gaya bahasa formal dengan struktur yang baku dan istilah teknis yang relevan dengan bidang kajian. Kalimat dalam karya ilmiah biasanya panjang, kompleks, namun tetap jelas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya ada 4. Perbedaan bahasa sehari-hari dengan bahasa ilmiah. Walaupun bahasa sehari-hari dan bahasa ilmiah sama-sama berfungsi sebagai alat komunikasi, keduanya memiliki perbedaan mendasar yang berkaitan dengan tujuan, struktur, gaya penyampaian, dan standar penggunaannya. Bahasa sehari-hari lebih menekankan pada hubungan interpersonal dan ekspresi emosional sehingga cenderung lebih longgar dalam makna dan struktur. Sebaliknya, bahasa ilmiah harus mampu mengkomunikasikan informasi dengan tingkatan ketepatan yang sangat tinggi. Dalam dunia ilmiah, ketidakjelasan atau multitafsir dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi data, replikasi penelitian, hingga mengembangkan teori. Karena itu, penggunaan bahasa ilmiah yang tepat tidak hanya menjadi soal etika komunikasi, tetapi juga menjadi syarat metodologis dalam membangun dan mengembangkan pengetahuan yang bisa diuji, dikritisi, dan diperluas oleh komunitas ilmiah global. Jadi kesimpulan dari materi-materi tersebut adalah esensi ilmu terletak pada upaya yang sistematis, rasional, dan empiris untuk memahami dunia secara objektif. Ilmu lahir dari proses berpikir kritis yang berorientasi
berorientasi pada pencarian kebenaran, bukan sekedar mengumpulkan informasi. Dalam proses ini, bahasa memegang peranan vital sebagai alat untuk menyusun konsep, menyampaikan hasil penelitian, serta membangun komunikasi ilmiah yang efektif. Hubungan antara ilmu dan bahasa bersifat mutualistik. Bahasa menjadi medium berkembangnya ilmu, sementara ilmu mendorong penyempurnaan struktur dan makna dalam bahasa. Keduanya saling memperkaya dan mempercepat kemajuan satu sama lain. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih pada teman-teman yang sudah ingin mendengarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam